Makeup itu udah direncanain dari liburan kita semester 2 ke 3. Itu ada tragedi seorang Sherly Gelundung. kayak nangkap busuk. Kayak malam tuh kan harusnya dingin kan, terus kayak bembun gitu kan, tapi kayak nggak ada angin sama sekali yang lewat. Hai guys, Kembali lagi di Proposal program podcast Alma Mater. Bareng kita bertiga, Iya. ada aku Mutia. Aku Jaki. dan aku Sherly. Ya. Nah, jadi Kenapa Jak? kita mau ngapain? Jadi kita ini podcast terakhir ya di tahun 2022 seperti Benar. kita bisa lihat di episode 1 karena muka kita juga ya kan. Iya benar. Jadi kita memulai dengan Kita mau mulai bertiga. dari kita bertiga. Diakhiri Kita juga dengan menutup dengan muka kita bertiga lagi. Benar, Ya semoga benar, yang benar. suka nonton ataupun yang melihatnya nggak bosan karena kita bakal bertemu lagi di 2023 dengan warna baru pastinya ya kan. Iya, benar. Kita udah ganti warna kok. Apanya yang ganti warna? Di sebelah udah ganti warna. Oke. Spoiler, ini jangan spoilernya. jangan di Iya. Spoiler ya. kita. Oke, warna apa? Warna apa? Kata mau spoiler. Oh, aku pikir tadi yang spoilernya, bukan spoiler warnanya gitu. Oke, ini kan kita udah menjalani 1 tahun di UKM Broadcasting. Ini udah dari awal kita podcast yang kita bahas tentang awal mula broadcasting gitu-gitu ya kan. Nah, kita nih mau nanya-nanya kilas balik nih. Kita juga kemarin baru aja selesai dari makrab ya. Yes, Iya kan? Iya dong. Seru banget pastinya. Jadi kita mulai makrab tuh di bulan Desember kan ya? Desember tanggal berapa tuh? Tanggal 3. Iya 3. 34. Terus Ya gitulah pokoknya seru, pengalaman baru juga buat Iya, teman-teman bener. kan karena kita biasanya ketemu cuma di weekend doang. Terus tuh kemarin itu tiba-tiba ketemu terus nginap gitu kan. Seru banget. Gimana Sher menurutmu kemarin makrab kemarin? Menurut aku itu kayak seru banget sih. Karena kan apa ya, istilahnya kan aku memang dulu itu juga sering banget kayak camping-camping Iya. gitu. Nah, tapi karena kayaknya udah hampir 4 tahunan baru kembali lagi untuk camping dan dengan orang-orang yang baru juga. Kan broadcast ini kan kayak Iya. baru juga kan buat aku. Jadi kayak wah seru juga kayak gini juga ternyata camping setelah lama nggak camping sih, benar kayak gitu. nah terus kalau aku mau nanya nih, kayak awal kita ada pemikiran untuk kayak ngadain makrab tuh gimana? Waduh, itu kayak udah lama banget. Dari kapan? Kayaknya makrab itu, ini kalau saya ingat ya, makrab itu udah direncanain dari liburan kita semester 2 ke 3. Itu lama banget, iya, lama iya. banget kan dari genap ke ganjil. Nah awalnya itu dari Pak Awi yang bilang, kayaknya kalau misalnya kita makrab gitu seru deh. Terus yang lainnya tuh kayak pada bilang, iya sih Pak, iya gitu. Ya kan itu pas-pasan sama anak didik baru masuk kan, lagi PPKM kan? Didik. Maba. Ya, Ada maba. Iya, terus tuh kemarin Tentara. itu kan mungkin kenapa kita baru ngadain karena baru pas ada maba. Kalau kemarin kita kan kayaknya sedikit banget gitu, cuma kita doang. Dan akhirnya pas tahun ajaran baru, akhirnya kita ajak join nih maba-maba yang pengen ikutan makrab juga. Dan kebetulan kemarin ada beberapa maba yang ikut ya kan cowok-cowoknya. Iya, ya benar, kan? lumayan banget yang Iya, ikut seru ternyata. juga. Pokoknya seru lah di sana. Terus kayak kalian punya nggak sih kayak first impression kayak bukan sih, kayak apa sih, kayak boleh kasih tau nggak kayak keluh kesahnya? Keluh kesahnya kayak rempongnya deh, rempongnya sebelum hari H. Sebelum hari H makrab gitu ya. Iya, kayak persiapannya. Kayaknya Sherly nih. Iya kan? Perlengkapan, peralatan. Sebenarnya makrab ini kalau misalnya mau dibilangin ribet itu ribet banget. Karena juga kan yang maksudnya yang ngurusin itu bener-bener kayak kita aja kan. Itu kita tuh cuma ngasih ke Pak Awi itu kayak Pak Awi kayak suruh revisinya aja. Jadi bener-bener dari awal kayak tema, di mananya, terus kayak anggaran dananya. Itu semua itu dibicarain dan itu bener-bener hectic banget. rundownnya Iya, banyak dan itu tuh banget. dipikirin. Banyak revisi ya? Iya banget. Dan itu tuh dipikirin 1 bulan sebelum
kita makrab. Jadi kan mepet banget kan di situ, dan untungnya aja apa ya, kayak anggota-anggota berkes yang lain tuh ya bisa lah bantu dikit-dikit gitu. Tapi kalau mau dibilang hektik banget sih itu. Dan repot iya. banget ya. Terus tuh udah melewati bagian surat menyurat yang agak rempong, terus tuh Sangat rempong. sangat rempong. Sangat rempong Nih sekali. katanya Sherly sangat rempong. Terus tuh ya udah kan berjalan, tiba-tiba udah hari H dan kebetulan paginya hujan. Benar sekali. Kita planning jam berapa? Iya. Akhirnya berangkatnya terlaksana jam berapa gitu. Itu kayak sempat mikir kan kalau kayak di jalan tuh benar-benar kan jalanannya kayak rada ini Iya. kan, ya kan di kilo kan. Jadi kayak mikir, di sana hujan kayak, di sana hujan kayak, jalannya gimana, gini. Terus kan kita semua kan pada pakai motor kan. Benar. Awalnya itu rencana itu kita tuh mau pakai minibus karena rame. Cuman gak jadi karena duitnya enggak. Ya gitu deh. dia curhat. Pokoknya nggak jadi kan, kayak kan kalau misalnya kayak kita pakai mobil atau pakai minibus kan kayak lebih efisien lah istilahnya, kayak kalau kehujanan tinggal berangkat ya kan. Terus kayak bawa barang-barang yang kayak listrik-listrikan gitu-gitu kan, kayak kamera Nggak apa segala takut macam gitu itu nggak ya. takut ya kan. Benar. Terus kayak pas kita berangkat tuh ternyata hujan paginya, terus kayak ya udah jadi nunggu reda, terus kayak kita kayak rada telat gitu. Jaki nih kali berhatiin berapa kali ngomong kaya. Silakan kayaknya dia. Ya tapi menurutku seru sih, apalagi first impression aku ngeliat Woody Park itu kayak ternyata ada yang kayak gini di Balikpapan. Kupikir ya Balikpapan ya gitu-gitu doang gitu kan, ternyata ada ya bagus gitu, padang rumput gitu Ada lah. oke. Enggak apa-apa. Karena nggak pernah ngeliat kayak gitu, mungkin aku yang kurang jauh kali aja. Iya mungkin ya. Tapi memang Woody Park itu kalau misalnya first impressionnya kayak wah ini tuh hijau semua gitu ya kan. Bagus. Iya memang. Memang Iya, kayak ya gimana ya, Dunia menghutan-hutan Teletubbies lah ya. ya walaupun jalanan masuknya agak adrenalin ya kan. Luar biasa sekali sih jalan masuknya. Tapi kan kayak kita waktu itu sempet di jalan tuh kayak sarapan dulu. Kita Terus sempat makan coto Makassar di kilo berapa gitu. ada vlognya kok, tungguin. Wih, ini spoiler lagi. Ya, spoiler aja. Terus tuh yang Jaki terpeleset motornya. Apa siapa dong? Sherly sama Aku karena kan telat karena kan aku kan waktu itu kayak apa ya, bensin tuh tinggal 4 batang 3 batang gitu kan. Karena aku isi bensinnya tuh kayak 2 hari sebelum hari makrabnya, jadi kayak bensinnya rada kurang banyak gitu. Jadi kayak di tengah jalan tuh aku ngisi bensin dulu sama Diko, pokoknya sama Diko lah istilahnya, kayak terus aku bertiga. sama Ojan tuh nah. Dia mau Iya, sama Ojan sama Diko bertiga. Aku kayak rada tengah jalan tuh kayak misah gitu kan sama yang lainnya. Iya benar-benar. Terus kayak aku nggak lihat Lili jatuh jadinya. kamu jatuh sama siapa nih? Itu nggak jatuh, jadi memang sebenarnya. Terpeleset. Iya cuma terpeleset doang. Terus gimana sih? Pas di jalan masuk, karena kan emang paginya itu kan hujan deres banget kan. Jadi becek. Iya, dan anak-anaknya itu juga kayak udah apa ya, kayak udah firasat gitu loh, kayaknya Sabtu pagi ini pasti hujan deh. Ternyata benar hujan, tapi kita perginya itu jam 11-an kayaknya ya. Iya. Terus belum lagi. Terus ternyata ini tahu, ternyata jatuhnya tuh bukan jatuh. Jatuhnya Sudah, itu itu yang bukan fatal jatuh aja ya, guys. sembarangan. Iya. Enggak, tapi itu beneran karena hujan, karena kan itu Enggak kayak anjir. itu karena lumpur gitu loh. Enggak, sumpah. Enggak, guys. Ini Enggak. mistis parah anjir. Enggak guys, ini tuh karena hujan dan emang jalannya itu lumpur kan. Nah, itu pun kita masuknya tuh memang nggak bisa, motor itu harus satu-satu gitu loh. Nah, kebetulan kayaknya Ada emang yang lewat jadi. Jadi kesenggol. Jack ini dia ya sudah terkena brainwashing dari dukun. Seorang paranormal di Makassar. Udah. Lanjut. Udah pokoknya kita sudah sampai tenda, kita packing barang-barangnya. Sampai sana kita siap-siapin. digebukin sama mas-masnya. Iya kan? Kayaknya kamu doang. Ya kita sudah siap-siapin, kita taruh-taruhin barang di tenda, terus kita ngangkat meja, habis itu kita gitaran ya kan. Iya dong. Seru banget. Dan menurut aku tuh serunya tuh yang di situ, kegiatan kita setelah kita masukin barang ke tenda. Karena habis itu kita ngumpul di tengah, terus kita ya ada yang nyanyi-nyanyi. Terus ya intinya kita kayak apa ya? Ceritain. Kayak bondingnya tuh di situ gitu loh. Apalagi pas main games. Aku itu seru Nah, banget, ceritain itu cuma ceritain kayak rondon-rondonnya deh dari awal benar-benar. Oke.
Jadi pas kita datang, kan kita naruh tenda, baru habis itu kita ada ya kayak persiapan lah Iya, beres-beres istilahnya. lah. Iya, beres-beres. Terus habis itu kita ada pembukaan. Oke. Itu pun kita pembukaannya sama-sama santai sekali. Informal sekali dan tidak ada perbedaan angkatan, Iya. tidak ada perbedaan kasta. Ya, jadi semuanya udah Oke, ya udah. Yang penting kita pembukaan kasih tahu kesan-pesan udah. Baru habis itu kita ada games nih dong, yang games dong. Lagi dong gamesnya. Ini nih yang buat games nih. Masa dia sudah menyiapkan sarung dan balon. tapi dia nggak mikirin ukuran badannya yang ikut makrab ini ukuran extra size, extra small gitu Pak. Dia nih Enggak, kayaknya bukan badan orangnya deh yang salah, kayaknya sarungnya yang salah. oh dia nggak mau disalahin. Oke, nggak apa-apa. Iya, jadi kayak pas udah nyampe sana nih aku udah siapin sarung berapa biji ya? Dua biji. Terus kayak sampai sana kayak bad trip gitu kan, kayak nggak muat anjir. Nggak bisa masuk. Itu kamu nggak testi dulu Kak? Kamu nggak bayangkan kira-kira ini masuk nggak? Kayak mau tes itu kayak rada mager gitu loh. Karena yang dia suruh bawa sarungnya itu anak-anak yang badannya kecil. Kayak Ipi yang badannya mereka. Sisanya nggak muat. Oke. Ya sudah, hari itu juga kita pikirkan untuk mengganti games yang ujung-ujungnya kita main Pakai balon doang. Pakai balon doang. Betul. Games apa itu? Itu games apa ya? Enggak ada namanya. Balon naga sama Tutup mata itu. tutup mata tapi mecahin balon. Iya. Itu ada tragedi seorang Sherly Gelundung. kayak nangkal busuk. Terima kasih loh Kak. Tapi di situ seru sih. Apalagi kan di situ kan ya memang kita ceweknya dikit kan. Dia cuma bertiga. Oh Iya bertiga doang. Iya bertiga doang anjir. Jadi pas main naga-naga itu kan yang depan harus mecahin balon yang buntut kan. Itu aku bener-bener diombang-ambing banget. Sumpah itu mungkin kalau misalnya itu kan aku pakai kardigan nih. Itu mungkin kalau misalnya aku nggak pakai dalaman lagi tuh kayak sudah turun deh. Nggak tahu kayak nafsu banget orang di belakang ini buat menang. Ambis banget. Iya anjir tuh kayak pokoknya seru banget sampai ada yang berdarah lah, ada yang ini lah. Habis kelar makrab ada yang urut juga karena kejatuhan. Iya, biru-biru gak sih? Biru-biru. Siapa yang urut? Ya kan urut yang luar. Oh. Kena punggungku banget. Terus kalian ada yang dapat hadiah nggak yang menang? Yang Apa? Emang ada hadiahnya? Oh iya, mana ada hadiahnya? Jadi aku mau protes. Apa? Kelompokku kan menang. Tapi adanya aku nggak dapat sama sekali. Tapi enggak, dia nyiapin hadiah. adanya udah gue kasih ke ini anjir, perwakilan. Kayaknya dapat, kayak yang ngambil tuh dapat. Kayaknya terus kayak di bawah dia sendiri gitu. Dapat. Nggak ada berarti. Jadi dia sendiri anjir yang dapat. Protes aku baru tahu. Tapi dia diem-diem aja. Aku menang loh kelompokku. Enggak tahu. Yang kan. pertama. Aku juga juara satu. Karena juga enggak nggak tahu, salahnya kita itu bagiin kadonya pas mau pulangan. Kan memang harusnya gitu. Emang Iya, tapi pas pulangan itu kan kita kayak udah Sibuk gitu loh. mencar-mencar gitu loh. Itu pun aku juga nggak tahu kalau ternyata kadonya itu udah dibagiin. Kamu tau, aku tahu ada kado tuh gara-gara Mbak Rara ngasih tahu, Jakin ada kado, terus kayak, hah, baru sekarang kayak, ngerti gak sih? Dan itu juga baru sadar. kita tanyakan dapat setelah ini. Dapat kalau nanti nonton ini, memang harus klarifikasi ya. Sama ini, kayak aku udah beli pupur segini tuh, kayak 1 literan gitu, nggak kepake. Buat apa Jadi juga? rencananya buat apa? Karena rencananya buat ini kan, yang hukuman gitu loh, yang kalah ntar mukanya dipupurin kayak gitu, kayaknya nggak kepake. Tapi nggak kepake Iya, ya, karena- nggak apa-apa udah. Simpan aja di rumahmu. Jadi setelah games itu kita apa ya kegiatan kita? Udah mandi, bersih-bersih. Oh iya, kita mandi karena kita mau siap-siap makan. Lapar sekali. Iya, Karena makan. Udah, pokoknya itu kita udah bakar-bakar. Makan, bakar-bakar Makan. persiapan lah, terus Udah kayak, habis makan itu kita kembang api dulu ya itu ya. ini dulu kita ada pentas seni dulu, wis. Mana ada pentas seninya? Mana ada? Nyanyi. Nyanyi Iya, baru habis itu. doang. Nah, yang seru aku tuh sukanya di bagian malam itu pas yang ini apa sih resolusi? Apa sih kok resolusi lagi? Iya tuh. Buat BC terus habis itu kembang api itu keren banget sih buat aku. iya kembang api, kayak kembang api keren sih. Kita Itu kayak yang beli kembang api kan aku kan di kebun sayur. Terima kasih informasinya. Iya benar. Dia mau beli kembang api Kita kembang bakal sayur. makan dulu. Kita bakal makan dulu. Temanya Itu yang Tau gak sih ini tuh gak sesuai random anjrit. Kayak
tunggu kembang apinya tuh tunggu nyalain tuh tunggu kayak lagu keberapa gitu. nyalain kembang apinya bilang jangan dulu anjir, jangan dulu cowok kayak pada batu gitu. Jadi kayak udahlah. Tapi karena kita itu mau timingnya pas sama lagu itu Firework-nya Katy Perry gitu loh. Jadi supaya pas. Tapi kalau kalian bisa lihat di SG-nya broadcasting ya guys, tuh keren banget. Ada kan di SG-nya? Ada. Di Reels udah ada di post enggak? Udah Udah di tuh. reels. Kalian bisa lihat di Reels-nya IG broadcasting. Benar. Apa yang namanya gini? Iya, gitu. Broadcasting M kayaknya. Setelah Aja itu deh. ya sudah selesaikan acaranya. Masuk acara santai dan proses. Iya, jadi Kita ada deep talk-nya Ada. kita malam. Ada deep talk, Mengundang jadi, dukun iya. ternama. belum kita deep talk dulu. Kita deep talk dulu sama Pak Awi. Iya. Oh iya. Kita bicarain tentang BC dan Resolusinya kedepannya. buat UKM ini gimana. Dan itu ya kita udah menyiapkan banget, insya Allah bakal terlaksana asalkan kita teamwork, kata Pak Awi. Teamwork itu adalah kunci guys. Benar, dan harus konsisten juga. Harus konsisten. Terus Agak lama sih deep talk Iya. sebenarnya sampai Iya. ngantuk, aduh gitu. Tapi nggak apa-apa, dapat pencerahan di Iya. tengah malam. ini nih spoiler Apa itu? Bali. Wih. Ya itu masih Secara angan-angan. Itu masih jauh banget kayaknya. Aminin aja. Aminin aja. Katanya Pak Awi kita harus pintar cari uang. Kita harus Cari uangnya Pak Awi. Pak Awi, uangmu di mana Pak Awi? Pak Muti. Oke. Aku sekarang udah pinter cari uang tau. Apa? Sekarang lagi jualan. Oh iya. Oke, itu TMI dari dia. Oke. Terus kelar dari kita deep talk itu, apa sih bahasanya deep talk? Iya. Itu habis itu kita bersih-bersih buat Diskusi lah. iya, abdi ya kelar dari kita diskusi bareng-bareng ya, tukar pikiran lah. Sharing gitu. Terus kita barbekyuan lagi pakai pentol. Pentol bawang, daun bawang. Iya, benar-benar. Tapi kelar itu kita udah rencananya sih mau siap-siap buat tidur, yang mau tidur ya tidur. Iya, tapi kita Enggak, kita itu kan pas Pildun kan. Pas Iya, Piala bener. Dunia kita tuh Oh, nonton, iya. nonton bola, nobar, tapi enggak nobar sih, cuman Tono aja sama Iya, Topan kalau iya, nggak salah sama beberapa Arda. aja Iya, nobar. terus Sisanya? kita membahas tentang hantu. Kita mau bahas setan-setan tolol yang ada di sana. kamu nggak boleh gitu. Siapa tahu masih ada sampai sekarang ngikutin kamu. Nempel. Nempel. Jadi ada konten horornya juga di sana. Ternyata. Nah, kita itu awal mulanya itu dari Pak Awi sebenarnya. Wow, ini katanya sholat, terus tuh ada yang nempel. Katanya ada yang jalan-jalan di atas. Bukan nempel, Pak Awi itu sholat tapi gelap. Iya, tapi ada gelap. bayangan. Iya, katanya Itu gitu. nggak tahu itu bayangan siapa atau bayangan Pak Awi sendiri. Iya. Tapi kata Pak Awi nggak ada lampunya. Iya, nggak ada lampunya. Jadi itu bayangan siapa? Nah, mulai dari situ ada satu teman kita yang katanya tuh hebat. dia tuh keren. Nggak, Pak, intinya dari setelah cerita Pak Awi itu berkembanglah cerita-cerita yang lain. Terus Iya. ada lagi juga satu orang tuh yang dia tuh sebenarnya nggak percaya hantu katanya. Siapa Jadi anjing? kalau orang cerita hantu itu lanjutin. Habis itu dia takut. Habis itu dia parno sendiri. Aku kesel banget. Ini siapa? Iya, jadi gitu-gitu. Ada suara, ada yang dengar suara malam-malam kayak orang gimana gitu. Ternyata itu ada satu tenda yang emang udah ada Ada orangnya ada ya. orangnya ngorok, tapi dia parno sendiri. Kurang ajar. Parno mulu. Itu suara siapa sih? Suara siapa sih? Nggak Siapa tahu sih? sih. Ojan. Nggak tahu ya. Ojan anjir, Nggak Ojan tahu ya. tipis, cowok. Tapi dia itu suara orang, cuma Iya. karena dia parno aja. Pokoknya kita tuh ngebahas cerita hantu itu wah lama banget. Lama banget. Sampai seru jam banget. berapa itu nggak tahu. Pokoknya lama banget, seru banget, terus serem banget, terus ini banget. Dan Muti pun juga sempat tidur di luar kan. Iya. Kan? Dia tidur, terus pas kita bicara hantu baru dia pindah ke yang karpet itu. Dia juga hampir mau tidur di situ karena dia takut tidur di tenda. Aku gak berani. Hampir banget tidur di situ. Ini. Kayak ada penampakan gak sih? Yang kita foto. Ah itu itu ndak itu loh. Ada anjir. Itu ilham itu kerjanya. Ada anjir. Misalnya foto kita dilingkarin. Tapi itu enggak sih. Ini nah Niki nah. Sumpah Iya, itu ada hantunya anjir. Jadi kan kayak Niki foto sama Lili sama Muti sama Ilham. Terus kayak di belakang tuh ada putih-putih. Bukan. Nggak tahu itu tai gigi anjir.
Bukan. Itu bukan. bayangan doang. Ya pokoknya seru lah, besok paginya juga kita senam ya. Itu luar biasa banget ini dong instruktur senamnya. Luar biasa. Tapi itu kita senamnya, harusnya kita senamnya itu kayak jam-jam 6-an gitu. Iya. Ini kita senamnya jam 8 kayaknya. Menunggu instruktur bangun. Karena saya paling lama bangun. Benar. Tapi aku mau ini sih. Aku tuh baru sekali camping di dalam tenda tuh dingin banget. Itu sumpah. Tuh dingin banget kan Kak? Enggak, Hidungku tapi- tuh beku. Enggak, tapi pas malam tuh kan itu kan embun parah kan. Tapi enggak ada angin. Kan mulai lagi. Kan. Ini mau mulai konten horor kayak ini. Enggak, tapi itu beneran dingin dari Iya. jam kita masuk pas kita mau tidur aja itu aku udah kerasa dinginnya. Kayak pas agak tengah malam tuh dingin banget. Nggak, waktu itu sampai ditawarin sama Mbak Rara itu kayak, "Kamu mau selimutku aja enggak?" Dia kayak kedinginan banget. Kasihan. Iya, Tapi emang pas keluar sejuk banget. Iya, apalagi kan karena kan di situ kan memang pohon-pohon masih sejuk lah, masih hutan gitu kan. Gitu kayak di Enggak, taman. tapi malamnya tuh ini anjir kayak malam tuh kan harusnya dingin kan, terus kayak berembun gitu kan, tapi kayak nggak ada angin sama sekali yang lewat. Ini teranu dia, terbrainwashing sama si Arda. Kamu percaya? Ya nggak apa-apa sih, kamu Kamu percaya. nyanyi. Ya, pokoknya seru banget. Paginya juga kita ternyata Ya, kita nggak bawa wajan buat masak air. Dan kita sih punya wajan tuh itu literally kecil banget. Kita harus masak pop mie yang punya wajan ngeliatin aku. Dia menyesuaikan badannya dia. Jadi kita meminjam Iya, wajan. ibu-ibu yang punya di sana. Iya. Kita pagi-pagi makan pop mie, Makan pop sehat mie. 5 sempurna banget gitu. Iya. Setelah itu kita tukar kado ya kan. Habis itu kita habis makan pop mie kita bersih-bersih, foto-foto. Setelah itu kita tukar kado. Benar. Sekali Tukar kado juga kayak sih. tukar kado, terus kayak dapat kado, terus Udah, intinya kita tukar kado. Tukar kado. Ada terus- ini juga sih pergantian pengurus. Iya, dari kita 2000. restruktur Iya, pengurus dan ya ketua baru kita namanya Tono. Dia seorang yang menyebalkan. dia suka marah-marah banget kalau di kantin, kalau kalian tahu. Nah, jadi udah kelar itu kita. Dan wakilnya nih Sherly. Wakilnya. Ya, jadi intinya kelar dari kita foto-foto, terus kita balik lagi ke tenda, bersih-bersih, pulang. Habis itu capek banget karena itu sudah siang-siang bolong, panas banget. Kita pulang Benar. juga sih nggak ke Indomaret karena haus Ya, banget. dan itu beberapa orang doang sih, alhamdulillah. Karena yang lain pada nyelonong laju gitu. Dan pas pulangnya itu sebenarnya ini apa? Dari pas masih di daerah Woody Parknya itu rada hujan rintik-rintik. Terus Iya. pas Terus? udah agak sana dikit itu panas banget. Iya. Asli itu Sama ya. ini yang habis mau pulangan kan aku kan kayak panasin motor gitu kan. Terus kayak kugas gitu motornya. Akhirnya motormu mandi lumpur. Bukan motor gue yang mandi lumpur, tapi belakang saya yang mandi lumpur. Gitu. Ya, jadi intinya kegiatan makrab kita di Woody Park ini seru banget sih. Iya, tujuannya juga Iya. buat kita Benar. namanya juga makrab, malam keakraban biar kita Iya. makin akrab Seru banget. gitu kan. Ya, Kayak ada yang mandi lumpur, ada yang dibahas lagi. Iya, pokoknya tahun-tahun berikutnya kita bakal ngadain makrab lagi, tentunya bakal lebih seru. Terus tuh ya di tempat yang berbeda gitu Dan kan. pastinya juga orang-orangnya ikut ya. Semoga aja di Iya. makrab-makrab kita ke depannya semua anggota itu bisa ikut. Iya, Amin ya. benar amin. Nah, karena kita udah ngebahas tentang keseruan makrab ini. Ini kan di penghujung tahun 2022. Resolusi deh buat UKM Broadcasting. Masing-masing aja deh dari kita sebelum. Aku duluan Ya. kali ya. Kalau apa sih pengennya ya seperti yang lainnya pastinya kita pengen jadi yang lebih baik lah ya daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi kita ini kan terbilang UKM di tahun pertama kan, 2022 itu tahun pertama. Kita nggak punya anggota sebelumnya. Jadi kita benar-benar merintis nih angkatan pertama. Kita dari awal UKM Broadcasting nggak tahu apa program yang mau kita laksanain, nggak tahu. Terus kita buat proposal yang alhamdulillah udah sejauh ini so far sudah berapa episode, share? Ya begitulah, sudah 10-an, sudah 10-an kayaknya. 10 kurang atau 10 lebih? 10 kurang deh. 10 kurang ya. Kurang lebih lah. Iya. Pengennya sih ya kita buat program yang baru yang lebih menarik teman-teman, yang bisa mengedukasi juga, nggak sekedar cuap-cuap kayak gini. Kayaknya yang tahu juga kita doang. Aku sih pengennya UKM Broadcasting bisa jadi apa ya,
platform buat kita tuh sama-sama belajar gitu kan. Apalagi bisa jadi apa ya, sarana buat anak-anak UM buat atau enggak maba-maba nih yang pengen masuk UM gitu kan. Dia bisa ngelihat UM ini dari UKM Broadcasting gitu. Kalau dari Jaki gimana? Kalau dari aku ya semoga tahun depan kayak capek nungguin ini ada nge-lag-nya. Ini masih lama. ya semoga broadcasting lebih bagus lagi, lebih apa ya, kayak memunculkan orang-orang yang lebih kreatif. Terus kalau apa ya, semoga ya lebih besar lagi lah, dikenal banyak orang. Terus kalau dari aku semoga aku 2023. Oke. Dia punya Ini wish sendiri nih. Apa ya? Kamu pengen nonton konser apa? Konser Blackpink. Amin. Ya semoga tahun depan ya makin glowing, makin kaya kayak Niki, terus Niki gitu. terus makin sehat, ya gitulah. Sama ini sih, apa ya? Aku pengen ngurangin kayak apa ya, ekspektasi ke siapapun lah, kayak ke keluarga, ke teman. Jadi kayak ya ngurangin ekspektasi aja, jadi kayak nggak ada banyak sakit hatinya lah kayak gitu istilahnya. Amin ya, semoga bisa. Kalau ini gimana? Kalau dari aku sendiri untuk resolusi UKM Broadcasting ya, semoga di broadcasting ini kita bisa munculin program-program yang lebih baru lagi, temanya lebih lain-lain. Dan sekarang kan kita podcast udah, mungkin nanti kita bisa collab dengan orang-orang luar. Maksudnya jadi ya lingkup kita ini bukan di orang-orang UM aja, jadi kita bisa keluar juga, kita dapat relasinya juga, dan itu kan berguna juga kan. Jadi bukan kayak kita aja yang ngedukasi mereka dari podcast, tapi mereka yang orang luar relasi ini bisa ngedukasi kita juga balik. Terus kalau mungkin untuk di broadcastingnya sendiri, untuk keanggotanya semoga ya makin konsisten di broadcasting, karena kan mungkin habis ini yang tingkat-tingkat atas kan bakal lebih fokus sama apa ya, sama ini kan kuliahnya mereka. Dan semoga aja nanti maba-mabanya ini bisa ya ngelanjutin, paling enggak bisa ngembangin lagi lah lebih dari kita, gitu aja sih resolusi aku. Lebih mandiri juga maba-mabanya, jangan harus ya gitulah. Ya intinya mereka, semoga mereka tuh bisa dapatin pengalaman dari broadcasting ini. Kayak kita juga, kayak kita begini pun ya ini sebagai pengalaman kita nanti ke depannya kan. Betul. Pokoknya wish kita sama sih, ya kan? Supaya broadcasting ini lebih baik dan makin kaya. Supaya kita bisa ke Bali. Ya mungkin segitu aja kali ya. Ngobrol-ngobrol dari kita bertiga. Harapannya ya semoga 2023 bisa lebih better daripada sekarang. Ya buat teman-teman yang udah berkontribusi di balik layar juga terima kasih banyak. Paul juga terima kasih banyak. Tara juga terima kasih banyak, males banget. And kita mau ngucapin selamat tahun baru 2023. Happy New Year. Ya, saya Mutia. Saya Jaki. Dan saya Sherly. Pamit undur diri. Terima kasih. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Like, 주세요.